dia menolak calon pilihan orang tua. Apakah itu termasuk durhaka? Jawabannya itu membedeku laku beda orang ajalan mireng dah ya. Aro berarti kita itunya andi bini lebih dari setong tak mau berbuat adil. Dalam Islam, poligami itu diperbolehkan. Seorang suami memiliki beberapa orang istri. Maksudnya, seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu orang. Dalam Islam dibolehkan suami memiliki istri lebih dari satu orang, tapi tidak boleh lebih 4 orang. Muhdor muntero abini lebih dari setong, binina dibatasi cuma ken pampak, tak oleh lema. Mun ternyata tero abinia boleh, ya lepaskan yang satu, kemudian nambah lagi, bongkar pasang. Boleh seorang muslim memiliki istri lebih satu, tapi tidak boleh lebih dari 4. Tidak boleh lebih dari 4, paling banyak. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fankihu, maka menikahlah kalian semua, man tabalakum minan nisa, terhadap perempuan-perempuan yang sudah baik. Baik dalam arti yang sudah top, ma toba, top, yang sudah top. Top dalam arti siap. Siap secara fisik, siap secara batin, siap. Perintahnya berapa? Menikahlah kalian masna, 2. Dua. Hamdan binin 2, Mudor abini 2, oleh. Dia 2, itu 2. Tak senang 2. Au sulasa, 2 sulasa, lo telok. Hamdan binin telok. Mudor telok. Ya tuh, senang deh ya deh. Kok mati sebut ya wah. Jadi siapa mana? Ipan binin telok. Tanda akmal njok mun telok. Waruba pampak. Hamdan binina pampak, Mudor 4, Ipan 4. Semua muslim boleh menikahi perempuan, boleh punya istri 4. Itu paling banyak. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, 2. Satu orang 2. Satu orang suami dengan 2 istri. Wasulasa, 3. Kamu 3, ini 3. Waruba atau 4. Tetapi syaratnya harus adil. Syaratnya harus adil. Syaratnya harus adil. Tetapi kata Allah, wa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian semua khawatir tidak bisa berlaku adil, khawatir kamu nantinya hanya memprioritaskan salah satu saja yang akan nantinya menyebabkan perselisihan, perang berkepanjangan, ribut tak berkesudahan, masalah tak pernah selesai, piring sendok cek-kocek ngeber kapi, bela kapi, fawahidatan, monogami saja, satu saja. Jadi Hamdan binin setong, sapernya mana? Mudor setong, Ivan binin setong,
Arya bini netong, Arya tong bini nah, ya bini orang. Kalau memang tidak mampu berlaku adil. Tetapi adil yang di sini itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misal, istri pertama sudah punya 2 anak, istri kedua belum punya anak. Maka belanjanya ya kan harus begini. Istri pertama dikasih belanja 50, istri kedua 50. Loh, istri yang pertama punya 2 anak, ya untuk anaknya lain. Anaknya dikasih 20. Anak pertama, anak kedua dikasih 20. Berarti untuk istri pertama itu 90, kemudian untuk istri kedua cukup 50. Itu namanya adil. Jadi mun se bini pertama iberi 50, bini nomor 2 kudu iberi 50. Mun andi anak bayi anan beri lain. Mak le pada sih ngompong lagi kan nemaan. Itu namanya adil. Paham ya? Jadi mun se ngudah emiliaki kelampi regana 200, se bini se tua emiliaki kelampi regana 200. Sama. Kalau rumah yang dibangun untuk istri kedua itu menghabiskan biaya 400 juta, untuk istri pertama pun sama, harus 400 juta. Kalau nginep di istri kedua itu 3 hari, maka nginep di istri pertama juga harus 3 hari. Itu namanya adil. Kalau nggak begitu, nanti di hadapan Allah itu ada tuntutannya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, "Man kanat 'indahu imra'atani fala ya'dilu bainahuma jaa'a yaumal qiyamati wa syaqquhu saqitun." Barang siapa yang memiliki 2 orang istri, tetapi kemudian dia tidak mau berlaku adil di antara keduanya, jaa'a yaumal qiyamati wa syaqquhu saqitun. Dia nanti pada hari kiamat akan datang sementara ini teng-teng nah pinggangnya itu miring. Itu mun bedeku laku beda orang ajalan miring dah ya. Aro berarti kita neng itunya andi bini lebih dari setong tak mau berbuat adil. Karena cek ko tengah. Ya saya tak adil deh ya. Mun sing udah beri 100, mun setuai beri tak beri sekali. Sing udah iya nepe kan bulan seto tak kebani ngok jongok. Nah itu tanda-tanda bagi. Paham ya? Jadi ancaman-ancaman seperti ini di saat orang lain tampil dengan performa yang luar biasa di akhirat karena bekas-bekas wudu, jaa yaumul qiyamati wajuhu kal qamar lailatal badar. Nanti orang yang ini akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang berbinar-binar, bersinar terang bagaikan bulan purnama. Ternyata ada satu umat Muhammad datang ajalan yang mireng dia. Itu berarti orang se abini 2 pasta adil. Paham? Alias kalau tidak bisa berlaku adil, sengaja tidak berlaku adil di antara 2 istri, itu termasuk maksiat. Kenapa? Karena kita tentu telah menyakiti perasaan seseorang. Yang merasa terabaikan itu pasti sakit hati. Paham? Paham ya? Kecuali bini setua mucak keselake bon sampean tak usah ke kantor anu bon. Mun sampean neng kantor cukup 2 malam bon tak napa. Sampean neng bini semuda sampean bisa lebih dari ini. Misalnya 1 minggu dah apa-apa. Berapa bulan pun dah apa-apa. Gula ikhlas memberikan baginda gula ke bini sing muda. Boleh kalau seperti itu. Tetapi kalau tidak ada kerelaan dari istri pertama, maka hukumnya maksiat, hukumnya haram, berdosa lelaki yang seperti itu. Paham ya? Nah, yang dimaksud adil di sini adil dalam hal-hal yang zahir. Adil dalam hal-hal yang zahir, tetapi adil dalam kasih sayang, adil dalam soal rasa, adil dalam soal cinta dalam batin, itu tidak bisa. Makanya dalam An-Nisa ayat 129
dikatakan oleh Allah, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu semua tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri itu. Di antara istri-istri itu, kamu tidak mungkin membagi hatimu separuh-separuh. Separuhnya untuk istri pertama, separuh lagi untuk istri kedua. Gak mungkin. Gak bisa. Kalau memang dasarnya kamu akan lebih sayang pada istri pertama, ya kamu akan lebih sayang pada istri pertama. Kamu tidak akan mampu membagi perasaan itu secara adil. Walau harustum, betapapun kamu berusaha. Inilah yang menjadi dasar cinta itu tidak bisa dipaksa. Cinta itu tidak bisa dipaksa. Cinta tidak bisa dipaksa. Kalau memang udah nggak cinta, ya sudah nggak cinta. Dan Allah itu sangat menghargai perasaan hambanya. Allah itu sangat toleransi, sangat memahami, sangat mengerti dengan hati setiap hambanya. Makanya dia dikatakan oleh Allah, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harustum. Kamu tidak akan mampu berbuat adil dalam hal kasih sayang, dalam perasaan di antara istri-istrimu, walau harustum, betapapun kamu berusaha. Oleh karena itu oleh Allah, fala tamilu kullal mail. Yang penting kalian itu jangan terlalu bersimpati terhadap salah satu orang. Yang penting jangan keterlaluan. Fala tamilu kullal mail. Karena kalau kamu lebih memilih salah satu, binina duaan, setengahnya mazahro. Bini saya kemudian bahannya mah dini. Oh, mentang-mentang dini ini yang lebih muda, ki omro omah mun ka dini mun nang bini nasanya mah dini sampai 1 bulan. Rasanya mazaro cuma beberapa hari. Setelah itu pergi tanpa permisi. Nah, yang seperti itu. Ya, kata Allah yang penting boleh kamu tuh lebih cinta kepada istrimu yang bernama Dini. Boleh, lebih besar kasih sayangmu pada yang namanya Dini, boleh. Tetapi yang penting kamu jangan keterlaluan menampakkan rasa simpatimu, keterlaluan menampakkan rasa kasih sayangmu terhadap Dini. Kenapa? Karena itu akan berakibat fatadzaruha kal mu'allaqah. Kamu akan nantinya akan menyebabkan istri pertamamu terabaikan bagaikan cantolan, bagaikan barang seegentong. Deureun mah ta'akuli, tidak akan berguli kalau tidak digoyang. Muntazalai takhuk ta'akuli, artinya mana? Fatadzaruha kal mu'allaqah. Inilah kenapa dikatakan bahwa Allah itu sangat memahami, sangat mengerti, sangat toleransi terhadap perasaan hambanya. Karena itu kemudian para ulama, nah ini ingat-ingat, para ulama kemudian menyimpulkan ketika ada seorang gadis dipilihkan calon oleh orang tuanya, tapi dia kemudian menolak, tak gelem, dia menolak calon pilihan orang tua. Apakah itu termasuk durhaka? Jawabannya tidak. Tidak termasuk durhaka seorang gadis yang menolak pilihan orang tuanya. Tak termasuk, tidak termasuk durhaka, tidak dosa. Meskipun sebenarnya akan lebih baik itu membahagiakan orang tua. Paham ya? Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada?